Hai, sahabat Jari Pelawi Chess. Mungkin pernah terlintas di pikiran kalian, apa sih yang terjadi pada saat pecatur Indonesia melawan pecatur luar negeri? Ataupun kali ini yang saya suguhkan lebih dari itu, teman-teman. Pecatur juara Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto akan berhadapan dengan Magnus Carlsen, juara 1 pecatur dunia. Kalian penasaran ataupun kalian pernah melihat video ini, tetapi kita akan ulas dengan versi yang berbeda. Langsung saja, Susanto Megaranto memegang bidak putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Awal mulanya Susanto menaikkan pion D2 langkah dan Magnus menaikkan kuda ke F6. Seolah tidak ingin ketinggalan, maka Susanto juga mengerahkan kudanya ke F3. Lalu Magnus Carlsen menaikkan pion E1 langkah, menyiapkan posisi gajah akan terbuka. Susanto menaikkan pion C2 langkah. Benar saja, kali ini skak dilakukan oleh gajah dan ditutup oleh gajah kembali. Dan perlindungan dilakukan oleh Magnus Carlsen menaikkan pion A2 langkah menjaga posisi gajah. Dan Susanto mengancam gajah dan terjadilah pertukaran gajah kali gajah dan Susanto memukul gajah dengan kuda. Jari Pelawi Chess, ini pembukaan apa namanya? Oke, saya akan jawab. Ini adalah pembukaan Bogo Indian Defense, di mana pion center telah dinaikkan dan kuda juga telah beraksi pada posisi yang tepat. Setelah Susanto menaikkan gajah, lalu Carlsen meminta pertukaran pion. Hal itu diabaikan, lebih menjaga gajah dan menaikkan menteri ke C2. Lalu Carlsen menaikkan kuda ke D7, alih-alih ingin manuver langkah kuda yang strategis. Setelah Susanto melakukan rokade, Carlsen juga mengikuti rokade pendek. Pion B dinaikkan agar pion center terjaga dengan rapi. Kali ini benteng mengambil posisi di jalur E. Dan Susanto menghambat pergerakan pion E menaikkan pion E1 langkah. Melihat bendungan yang terjadi dari pion E tersebut, apakah Magnus Carlsen akan menukarkan pion E dengan pion D? Belum saatnya, teman-teman. Magnus Carlsen melakukan manuver kuda yang sangat cantik, alih-alih ingin melakukan penyerangan dari segi pertahanan raja. Kuda mengambil posisi cantik dan bergeser ke F8. Balasan Susanto mengambil jalur E, menggeser benteng ke E1 dan gajah mengepin posisi kuda. Dan Susanto mengabaikan hal itu, lebih menaikkan pion D satu langkah dengan catatan agar tidak terjadi pertukaran pion di lini center. Setelah gajah dihantam, maka Magnus Carlsen memukul kuda dengan gajah dan gajah dipukul dengan kuda kembali. Terlihat di sini, teman-teman, langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen membuka pion jalur G agar pertahanannya semakin rapat ya, teman-teman, biar fokus kepada sisi penyerangan sayap menteri. Maka dia persiapan menaikkan benteng satu langkah agar terjadi penumpukan, karena alih-alih dia sudah membaca serangan yang dilakukan oleh Susanto Megaranto, teman-teman. Benar sekali, benteng telah ditumpuk dan kuda beralih ke B3. Di sini kita bisa melihat persiapan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen sangat matang ya, teman-teman. Dia lebih posisi untuk bertahan ya, membaca strategi yang akan dilakukan oleh Susanto Megaranto. Setelah putih menaikkan menteri ke C3, teman-teman, Magnus Carlsen melihat peluang di sini. Pion kali pion pun terjadi dan mengancam menteri. Dan Susanto tidak banyak pilihan, harus memukul pion dengan pion kan, teman-teman, karena posisinya pion mengancam menteri. Dan kali ini terlihat jelas Susanto tidak nyaman ya dengan posisi benteng yang double, maka dia mengajak pertukaran. Ya, disambut oleh Magnus Carlsen, dan lagi-lagi, teman-teman, benteng itu dia merasa tidak aman, teman-teman. Makanya dia terus mengajak pertukaran. Hal itu tetap disambut oleh Magnus Carlsen. Karena tujuan Magnus Carlsen sudah terlihat ya, teman-teman, akan menaikkan posisi menteri yang akan mengambil alih posisi jalur A, teman-teman. Dan benar saja, setelah terjadi pertukaran benteng dan menteri pukul benteng, lihat langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen menginisiatifkan posisi menteri ke D8. Dan saya harap teman-teman bisa belajar ya dari langkah yang dilakukan oleh Susanto ataupun langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen.
Setelah Magnus Carlsen menaikkan pion H1 langkah, dengan catatan terlihat agar posisi pion G tidak bisa melaju ke atas ya teman-teman. Posisi Raja Hitam juga dengan sangat safety. Apalagi dia setelah menaikkan Raja ke G7, terlihat jelas hal itu membuat nyaman ya posisi Raja Hitam. Manuver kuda telah terjadi dan Susanto mengintip dan berusaha menukarkan kuda teman-teman. Tetapi Magnus Carlsen tidak mengizinkan hal itu. Makanya gajah turun lagi ke D1. Benar saja, manuver kuda telah terjadi. Kali ini posisinya menteri beralih untuk menjaga pertahanan raja. Tetapi teman-teman bisa melihat kondisi kedua kuda yang dimiliki oleh Magnus Carlsen berada tepat di jalur pertahanan Raja Putih, teman-teman. Magnus Carlsen tetap ke kondisi awal, teman-teman. Tetap mengambil posisi jalur A dan Raja bergeser agar bisa ke E1. Hal inilah yang menyebabkan kondisi putih sangat terjepit. Teman-teman bisa melihat kuda bisa ekspresif sekali mengambil langkah, dan pada saat posisi ini putih bisa dibilang lumayan sulit teman-teman. Apalagi setelah menaikkan pion G 1 langkah, saya rasa langkah ini salah teman-teman. Karena memberi peluang bagi pion yang ada di jalur H untuk memakannya, ataupun posisi kuda sangat ekspresif di langkah tersebut. Kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen, terlihat jelas. Dia menutup pergerakan, menaikkan pion B1 langkah, dan menteri berusaha mengintipnya. Karena apabila tidak dijaga teman-teman, pion dengan kondisi menteri tersebut bisa manuver ya teman-teman. Dan menteri beralih ke B2 dan Susanto terpancing ya teman-teman. Padahal itu sebuah trik agar menteri menjauh dari raja. Setelah menteri makan pion, jelas saja Magnus Carlsen mengambil posisi yang tepat di C3 agar mengepin posisi raja. Di sini kondisinya Susanto tetap bertahan dan seolah-olah ada memberikan peluang gratis dimakan oleh Susanto ya teman-teman, kuda tersebut. Tetapi dampaknya perwiranya akan tetap bertukar karena posisi skak dan raja wajib bergeser. Kali ini kuda bereaksi, skak juga mengancam gajah, dan skak kuda tidak bisa ditutup, harus bergeser. Kali ini menteri yang memakan kuda dan raja makan kuda, membuat posisi gajah akan tumbang. Perwira masih tetap imbang ya teman-teman. Tetapi posisilah yang menentukan bahwasanya putih ini sudah tidak bisa tertolong. Apalagi kondisinya pion bisa terbilang kalah satu pion ya teman-teman. Dan skak terus terjadi, mengambil posisi yang baik Magnus Carlsen. Makanya dia terus melancarkan skak dan berusaha menaikkan pion E 1 langkah. Dan disinilah Raja Putih tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Pada skak di menteri ke D1, Susanto Megaranto menyatakan menyerah. Loh, kenapa menyerah, jari Pelawi Chess? Sama halnya apa yang dipikirkan oleh Susanto Megaranto teman-teman. Apalah yang bisa diperbuat oleh putih dengan kondisi seperti ini? Sementara menteri yang dimiliki oleh Carlsen bisa manuver skak mengambil posisi yang cantik agar pion E bisa dimajukan. Apalagi kita bisa melihat skak yang dilakukan oleh Magnus Carlsen tidak bisa ditutup oleh menteri. Andai saja pun bisa ditutup oleh menteri, pasti Magnus Carlsen memakannya teman-teman. Dengan alih-alih raja langsung naik dan berusaha mengancam ataupun memakan pion yang ada di D5. Hal inilah yang menyebabkan Susanto Megaranto menyerah. Tapi kalau penasaran teman-teman, kita akan lanjutkan. Raja bergeser ke G2, langkah yang paling tepat seharusnya. Dan kali ini Magnus Carlsen skak lagi di D2. Dan hal inilah yang menyebabkan posisi yang seperti saya bilang tidak bisa ditutup oleh menteri teman-teman. Makanya raja harus bergeser, kesempatan pion E naik 1 langkah. Berusaha 2 langkah lagi akan menjadi promosi menteri. Apakah bisa?
pion putih promosi. Ini yang terjadi teman-teman. Berusaha memakan pion yang ada di C7, maka pion E akan promosi satu langkah ke depan. Hal ini mungkin kalian sudah memahami atau menyadari putih tidak akan bisa remis apalagi menang. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon kalian dukung channel ini dengan cara like, komentar, yang paling penting subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang saya akan upload. Intinya teman-teman, semakin banyak kalian melihat video-video legendaris pecatur dunia, maka ilmu kalian akan semakin bertambah. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar.